Alhamdulillah ya, kalau kami ini dari awal memang yang ditanamkan orang tua saya itu adalah bekerja, niatlah bekerja untuk ibadah. Sampai dengan saya tuh pernah ditanya, hari gini bekerja untuk ibadah gitu. Ya alhamdulillah ya, mungkin beliaunya memang belum klik ya ke situ. Tapi kalau saya khususnya wanita kan memang tidak ada kewajiban ya untuk mencari ma'isyah. Jadi saya niatkan memang bekerja itu benar-benar untuk ibadah gitu. Terutamanya kan untuk keluarga dan lingkungan lah gitu. Konsep zero waste atau less waste gitu. Jadi mengurangi limbah cair ataupun limbah padat. Ya itu tadi karena komitmen kami untuk menjaga dan juga melestarikan untuk lingkungan, karena kami ingin mematahkan stigma bahwa perusahaan batik itu tidak ramah lingkungan. Mungkin kalau pernah orang lihat ya berita-berita kalau banjir gitu airnya berwarna seperti itu ya. Nah, ini yang membuat kami ingin memiliki value di dalam perusahaan ini, apa yang perlu yang kita angkat dengan isu-isu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailisa Afiati As'ad Humam. Saya ada usaha ya, bisnis batik yang ada di Yogyakarta, di Jalan Karanglo, Kota Gede. Juga ada cabang di Jalan Sultan Agung, Semarang. Kenapa kami memilih batik ya, usaha batik? Kami ingin melestarikan bahwa batik ini kan warisan budaya bangsa ya. Kami memilih nama Parades adalah untuk mencari keberkahan. Untuk Parades ini biar untuk memberkahi semuanya, dari keluarga, semua karyawan bersama keluarganya serta lingkungannya. Kami mengawalinya itu dulu dari belum batik, waktu itu masih bordir. Terus berkembang sampai ke kebaya, lumayan maju lah, terus berkembang ke batik itu tahun sekitar 85 yang mulai dari door to door kami tawarkan dari toko di Jogja dan sekitarnya. Iya. Saya karena sering melihat saja ya, karena kalau untuk sekolah bisnis saya tidak ada basic, saya kan sekolah agama. Kakek saya itu pengusaha, jadi sering melihat dan sering diajak untuk ikut menemui tamu-tamu yang biasa mungkin mengambil barang-barang, ya mungkin Bapak almarhum juga wirausaha. Kerajinan emas imitasi, perhiasan. Bapak itu memang gigih ya, melatih untuk mandiri. Seperti saya ini sejak kecil memang dilatih untuk mandiri dan kerja keras. Karena qadarullah saya anak pertama, jadi sama bapak itu benar-benar seperti digembleng lah. Sejak lulus SD itu kalau pulang sekolah suruh belajar kerja. Jadi kalau mau beli apa-apa ya pakai uang hasil kerja. Hasil kerjanya bantu dengan bapak, karena bapak di usaha perhiasan, seperti membungkus cincin, membungkus gelang, lah itu nanti kami dihitung sehari dapat berapa bungkus, berapa kodi, lah itu dicatat. Nanti kalau mau beli apa-apa ambil uang sendiri ya. Bapak itu kan maaf ya, invalid ya bapak itu, sakit fisiknya kan karena jatuh. Jadi pengapuran semua tubuh. Jadi tidak bisa menoleh juga. Kalau tidak satu badan, menyempatkan atau menyisihkan waktunya itu benar-benar untuk berkarya. Nah, Bapak itu sejak kecil Bapak juga suka dengan pengajian anak-anak, sering mengumpulkan anak-anak di kampung, di masjid itu untuk berkegiatan. Waktu itu Bapak sudah belajar mengajar itu pakai metode yang bukan iqra. Waktu itu qiraati. Lama-kelamaan Bapak pengen juga minta izin juga untuk mengembangkan pakai ke iqra gitu. Jadi itu Bapak belajar dari situ. Setiap harinya menyempatkan untuk menulis, terus nanti dipraktekkan ke pengajian gitu, menulis lagi, dipraktekkan lagi, sampai dengan awalnya itu hanya difotokopi, ya difotokopi dibawa ke masjid untuk praktek hasil yang ditulis bapak itu. Lama-lama terus alhamdulillah udah dicetak sampai sekarang. Ya,
Kalau pelajaran yang jelas itu Bapak itu disiplin ya, jujur dan selalu tidak lupa bersyukur. Nah, itu yang selalu diajarkan. Jadi dalam keadaan apapun bersyukur dan harus dinamis. Jadi artinya setiap langkah itu maju walaupun pelan-pelan tapi semaksimalnya itu untuk maju. Ya, yang disiplin itu antara lain kalau kami sebagai pengusaha tentunya ya kualitas kami selalu kami jaga dari materialnya, dari hasil karyanya itu kami jaga, itu wujud dari kedisiplinan kami untuk lebih maju. Misalnya sekarang kalau naik motor ya mungkin baru masuk Persneleng 1 besok harus maju lagi, naik lagi lah, itu kami rasakan setelah kami bisa membuat program yang harus kami agendakan 1 tahun ke depan saya harus seperti apa, sampai dengan maju lagi sampai dengan 5 tahun ke depan itu seperti apalah. Alhamdulillah yang kami cita-citakan, kami impikan yang 5 tahun itu alhamdulillah terwujud dalam waktu sekitar 2 tahun lah. Saya dari awal itu saya dulu kan belum ada mobil ya, saya membawa barang dagangan itu pakai motor. Ya pakai motor itu sampai kaki saya tuh nggak bisa mau ngerem di kaki ya saking besarnya barang bawaan ya. Belum itu nanti yang di belakang ada ya seperti asokan gitulah. Itu seperti itu hari-hari ya ke daerah Malioboro itu dari toko ke toko, dan tidak semudah itu juga. Kita masuk toko pun belum tentu diterima barang yang saya tawarkan, mungkin ada yang mungkin ini kurang bagus, ini kemahalan atau dan sebagainya, tapi itu bukan menjadi kendala, justru itu menjadi motivasi untuk evaluasi ke depannya. Kalau penolakan alhamdulillah tidak, cuman sabar untuk menanti, karena untuk diterima barang itu antri mungkin beberapa orang, mungkin juga baru diproses, dipilih, itu dengan kesabaran sampai kadang nunggunya ngantuk-ngantuk saking lamanya. Ya itu kesabaran yang luar biasa itu menunggu. Sebelum ada toko itu kami membuka juga di garasi kecil gitu untuk display barang-barang yang sudah selesai diproduksi untuk di situ. Tapi Ibu Beton juga nggak sampai malam, cuman hari-hari siang. Lama-lama alhamdulillah dikenal banyak tamu yang datang, terus kami ambil karyawan untuk jaga di garasi itu, lama-lama berkembang, alhamdulillah di pinggir jalan Kota Gede, dulunya masuk ya di dalam kampung lah gitu. Dalam upaya memudahkan tata kelola perusahaan dan lebih fokus dalam berkarya, mulai tahun 2015 divisi usaha kami pisah dan pengelolaannya didelegasikan ke anak-anak sebagai generasi kedua penerus perusahaan. Divisi usaha kami diantaranya produsen batik tulis merek dagang Kailesa, industri konveksi Savana Pastra Kinarya, butik batik ada 2, yaitu 1 Paradis Batik, yang kedua Anggun Batik dan Tenun. Untuk fashion muslim merek dagang Vizana, fashion designernya dengan label Pudrika Paradis. Kalau awalnya itu memang saya dari sekolah itu seringnya ikut ekstrakurikuler yang berbau seni, jadi kayak teater, terus melukis itu. Tadinya saya cita-citanya maunya ke isi mas, ya tapi juga sudah mulai seneng dengan majalah-majalah interior, majalah arsitektur gitu dari sekolah. Kemudian diarahkan gimana kalau ke arsitektur, oke saya setuju gitu, saya senang di sana. Terus setelah lulus itu sempat ada penawaran dari ibu, gimana coba short course gitu ya, kursus pendek 1 tahun sekolah fashion di Jakarta di Esmod. Kemudian saya cukup tertarik ya dengan desain. Kemudian saya coba. Nah kok di sana malah saya menemukan passion baru gitu. Ternyata saya menikmati, seneng desain, seneng jahit gitu. Dan akhirnya pada tahun 2009-2010 saya resmi bergabung di perusahaan Paradis Batik ya. Saya terakhir yang bergabung karena saya anak paling kecil gitu. Jadi saya bergabung dan qadarullah saya menempati di posisi desain karena memang kakak-kakak saya juga belum ada yang masuk di situ. Lalu ibu saya menempatkan di situ karena mungkin cocok ya dengan ininya, minatnya. Tapi kalau kakak-kakak kan lebih ke manajemen kayak marketingnya atau keuangannya ya. Kalau saya lebih ke produksinya. Saya juga dulu punya idealis dulu pengennya jadi arsitek gitu, kalau nggak interior. Tapi qadarullah ya, dengan tawaran sekolah di desain mode itu justru saya menemukan passion baru, karena ada kecocokan antara arsitektur dengan fashion itu sangat berkaitan. Dan ini di luar pun juga banyak desainer-desainer itu yang terinspirasi dari para arsitek itu juga ada. Dan karena adanya kecocokan ini membuat saya tidak sulit gitu untuk menerima fashion gitu. Dan mungkin juga karena saya lebih lama mengenal
mengenal fashion daripada mengenal ilmu arsitektur ya. Dari kecil sudah dilibatkan sama ibu. Saya juga sama masa kecilnya ibu dulu kerja di ibu gitu. Jadi kalau bulan Ramadan itu saya kerja di Paradis ya, mulai dari ngelipat baju gitu, mulai dari sekolah, dari SMP, dan itu mungkin yang lebih membekas ya di diri saya. Dan setelah dikenalkan dengan desain fashion ini, saya pindah jalur fashionnya, passionnya lebih seneng di pakaian. Dari awal memang sering mereka itu kami libatkan ya. Kegiatan saya untuk ikut waktu anak saya yang pertama masih kecil pun habis sekolah saya ajak saya untuk berkeliling menjual barang itu saya bawa. Itu waktu itu ya belum arah ke pendidikan, tapi arah karena memang kondisinya memang harus saya bawa. Tapi alhamdulillah itu mungkin malah justru membawa manfaat ya. Ternyata bisa mengikuti, bisa menyelami dan bisa merasakan perjuangan orang tua. Akhirnya pun juga ikutnya wirausaha. Mereka juga nggak tertarik untuk selain wirausaha karena mungkin sudah dilihat karena wirausaha itu kan enak khususnya bagi ibu-ibu ya. Jadi bisa nyambi, bisa sambil ngomong, ngurusin keluarga di rumah, tidak terikat lah itu. Dan kami selalu mengajak untuk selalu bersyukur. Mereka itu apapun yang didapat itu udah kenikmatan, kemurahan dari Allah. Dan kami selalu menggerakkan untuk belajar ngaji bersama. Artinya bukan hanya membaca Al-Quran tapi mendengarkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Itu kami panggil guru untuk semuanya saling mendengarkan gitu. Per pekan itu semuanya selalu kumpul untuk mendengarkan ustadz ya. Yaitu mencari keberkahan itu tadi. Dengan taklim kan semuanya ada berkahnya ya. Itu mencari keberkahan dalam taklim itu belajar ya. Sangat pekerja keras, jadi anak-anaknya nggak ada yang bisa menyamai. Disiplin, sangat disiplin. Dengan anak-anak pun juga mendidiknya dengan disiplin, dengan bonding yang sangat baik ya. Qadarullah juga anaknya putri semua, dan beliau itu sangat adil ya. Adil bukan berarti sama, tapi sangat adil. Dan ini yang membuat kami itu kalau ada sesuatu dalam bekerja sama, kalau ada yang salah tidak menyalahkan, kalau ada yang berjasa juga tidak membanggakan diri. Itu yang buah dari keadilan yang ibu tanamkan ke anak-anak itu mungkin situ. Jadi alhamdulillah yang kami rasakan ya rukun-rukun aja, kompak-kompak aja gitu. Ya yang jelas kalau ibu itu kalau misalkan ada anak yang satu yang membutuhkan itu tidak melupakan yang lain. Kadang kan ada yang satu anak membutuhkan sesuatu, kemudian yang lain karena nggak butuh, mungkin nggak merasa butuh jadi nggak perlu gitu. Kalau ibu adil disamakan gitu. Kalau nggak disamakan ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, itu aja yang hal-hal kecil lah Mas kayak gitu. Paradis Batik itu jadi dia punya konsep satu desain satu piece. Kemudian ini kategorinya lebih ke office wear dan juga cocktail wear yang lebih ke modest wear yang baju-baju sopan begitu. Dan yang pelanggan itu senang itu karena satu desain satu piece, jadi tidak ada yang menyamai. Dan ini kan batiknya lebih kontemporer ya. Jadi anak-anak atau generasi yang sekarang ya nggak muda-muda banget sih, tapi 30 itu saya rasa sudah cukup muda untuk bisa tertarik dengan batik. Ini kebanyakan mereka lebih senang dengan yang batik yang tidak pakem. Jadi kami menawarkan dengan produk-produk yang lebih banyak batik tulisnya, meskipun itu ada capnya begitu, itu sebagai kombinasi, tapi sebagian besar hampir semua itu pasti melewati batik tulis. Itu sejak pertama kali ada ibu ke batik, ya. Bahkan dulu kebaya juga seperti itu, ibu membuatnya satu-satu gitu. Tapi kalau ada yang sama warnanya beda kayak gitu. Jadi kami bilang itu lebih memanjakan konsumen gitu. Jadi konsumen lebih lebih eksklusif nih gitu. Itu membuat mereka tertarik. Nggak sesulit itu sih Mas, maksudnya nggak serumit itu. Artinya satu desain satu piece itu mungkin ada motif yang sama, tetapi isiannya berbeda ataupun warnanya berbeda. Jadi tidak serumit satu motif-motif itu dipakai hanya satu itu saja, warna itu saja, tidak. Tapi bisa beragam, tapi dengan detail yang berbeda-beda gitu. Ya sebetulnya mungkin selera juga ya. Kami ini membuat batik yang kontemporer dengan macam-macam warna yang mungkin agak sangat berani lah untuk mengambil pemilihan warnanya. Dan memang kami bertujuan untuk ini biar anak muda juga suka. Itu kami bikin model-model yang modern. Kami campur antara desain modern dengan kombinasinya yang pakem gitu. Jadi ada sedikit memang ada pakemnya, tapi yang banyaknya itu variasi-variasi ya.
Wah, macam-macam Mas. Ada dari inspirasi masa lalu atau kebetulan kan saya gabung di organisasi namanya Indonesian Fashion Chamber, dan di sana itu setiap 1-2 tahun sekali itu ada trend forecasting. Jadi itu tren untuk tahun tersebut, nanti menawarkan beberapa tema, beberapa subtema. Nah, itu bisa diambil dari inspirasi-inspirasi itu. Inspirasinya dari postmodern, kemudian ada yang dari tegel kunci, karena waktu itu sempat booming ya kita tegel kunci untuk di interior. Tegel yang zaman dulu itu yang di keraton itu dibuat ke cap dan juga ke batik tulis, dan itu alhamdulillah banyak peminatnya juga waktu itu. Kami tuh selalu ada desain baru ya, seminggu atau 2 minggu sekali. Itu nanti ada tim desain batik yang membuat sketsa. Sampai sekarang mungkin ada ribuan ya kalau dikumpulin. Warna juga nggak bisa kembar kalau memang nggak request seragam, juga beda 1 usap, setengah usap gitu ya. Pencapaian alhamdulillah tanggal 30 November tahun 2021, karena Parades Batik insya Allah ya berkomitmen terus untuk berperan aktif dalam merawat, kemudian melestarikan lingkungan gitu. Ini alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi penganugerahan sertifikat industri hijau dari Kementerian Perindustrian waktu itu di Jakarta, yang diberikan langsung oleh Bapak Menteri sendiri. Ya, industri hijau itu yang lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas ada sumber daya. Untuk Parades Batik ini langkah-langkahnya macam-macam. Ada yang dari batik sendiri dan juga ada yang produksi pakaiannya sendiri. Konsep 3R yang reduce, recycle, dan reuse itu, ya kami juga ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah, karena Parades Batik ini kan tidak semua proses pewarnaan itu menggunakan bahan alam. Jadi ada bahan-bahan sintetis yang itu harus diolah kembali supaya output dari air ini, limbah cair ini bisa digunakan kembali. Nah, itu dengan melewati IPAL tadi. Kemudian untuk kain-kain, sisa kain itu bisa kami recycle jadi produk-produk yang lebih memberikan nafas baru gitu ya. Produk recycle, baju-baju yang patchwork gitu ada. Kemudian selain pakaian juga ada produk penunjang seperti tas, kipas, clutch kayak gitu-gitu. Jadi kita punya konsep zero waste atau less waste gitu. Jadi mengurangi limbah cair ataupun limbah padat. Ya itu tadi karena komitmen kami untuk menjaga dan juga melestarikan untuk lingkungan, karena kami ingin mematahkan stigma bahwa perusahaan batik itu tidak ramah lingkungan. Mungkin kalau pernah orang lihat ya berita-berita kalau banjir gitu airnya berwarna seperti itu ya. Nah, ini yang membuat kami ingin memiliki value di dalam perusahaan ini, apa yang perlu yang kita angkat dengan isu-isu tersebut gitu. Parades Batik baru pertama kali UKM batik pertama kali di Indonesia mendapatkan sertifikat ini. Ada SNI sekarang baru proses, dan juga Batik Mark, jadi standar nasional Indonesia ya untuk batik sendiri. Strategi marketing ini masih, karena slow fashion ya, ini masih dalam full offline, bisnisnya masih dari store. Hanya kita baru-baru ini pengembangan ke online, tapi ini juga punya kendala sendiri mungkin karena harganya juga harga handmade gitu ya, produknya handmade gitu, jadi butuh effort tersendiri untuk yang online, dan insya Allah kami terus mengikuti untuk yang online. Kanalnya masih berupa Instagram, TikTok, dan Facebook, jadi belum ke marketplace, belum. Jadi masih branding di sosial media. Kami banyak menggandeng para public figure ya, tokoh-tokoh untuk memasarkan atau mengenalkan produk kami gitu. Brand ambassador saat ini Ustadz Wijayanto. Kalau yang lain masih tahap endorse gitu, mengenalkan produk dan juga mengenalkan brand. Pengennya cita-cita kami ya menambah office store untuk di kota-kota tertentu. Karena mungkin ini produknya slow fashion ya, jadi ada kepuasan sendiri, mereka harus memegang, menyentuh bahannya, melihat langsung. Jadi kalau online mungkin mereka kurang puas, jadi cita-cita kami ya ingin memperluas di offline stores, tentunya juga meningkatkan untuk marketing di online-nya. Slow fashion karena memang lebih lambat dibuatnya, kemudian lebih awet, barangnya tidak mengikuti tren-tren tertentu. Prosesnya juga yang handmade ini juga dinamakan slow juga karena lebih lambat ya. Kalau satunya slow fashion kan fast fashion, yang produk-produk yang harganya lebih terjangkau, proses produksinya menggunakan biaya yang lebih rendah, dan ada percepatan, cepat bosen dibuang. Kalau untuk batik ini memang harganya kami memang harga menengah ya. Kalau sudah paham dan sudah melihat dengan karya itu sangat sesuai dengan harganya. Kami memantaskan diri dengan harga itu agar pembeli itu tidak merasa mahal. Kalau untuk Parades ini rata-rata 400 sampai dengan ya 2.500.000.
Kalau yang 2.500.000 itu sudah sarimbit dan semuanya kan melalui tulis. Ya, tidak ada yang full cap itu, tidak ada, semuanya pakai ada kombinasi capnya, tapi pasti ada tulisnya. Iya, biasanya dari Kalimantan, kemudian di Sumatera, ada juga yang dari Jawa juga ada, sampai Indonesia bagian timur juga ada. Untuk proses pengiriman kami juga ada di pick up ya dari salah satu ekspedisi, yaitu dari Ninja Express ya yang membantu kami. Kenapa kamu? Ada saran nggak, Do? Tampilan produk di all shopku kelihatan boring. Kamu sih kudet, sudah cobain belum fasilitas terbaru dari Ninja Express? Namanya Ninja Express Seller Booster. Tim Ninja Express akan coba bantu kamu dalam pembuatan foto, video produk yang kamu jual. Bukan cuma itu aja, Ninja Express Seller Booster bisa bantu bisnis kamu mulai dari permodalan, pergudangan, bahan baku dari luar negeri, bahkan iklan sampai ngendorse pun juga bisa. Jadi, kamu nggak harus punya peralatan foto atau nyawa jasa yang nantinya bikin kamu keluar biaya lagi. Bisnis kamu bisa di-scale up sama tim Ninja Express yang pastinya sudah kompeten dan profesional. Waktu dan tenaga jadi lebih efektif. Biaya yang kamu keluarkan juga jadi lebih efisien. Cara daftarnya gimana, Do? Kamu tinggal klik aja, daftar, terus gabung jadi shipper Ninja Express. Wih, lama nggak muncul, sibuk kayaknya ya. Iya nih, lagi banyak orderan karena dibantu Ninja Express Seller Booster. Gak nyangka, bisnisku beneran dibantu di tiap tahapannya. Wih, keren, semangat ya. Ya, kalau dulu Paradise Batik itu lebih ke warna yang lebih klasik ya. Dulu Paradise Batik itu produknya kayak gitu. Waktu ini generasinya ibu dulu pertama. Kalau mulai anak-anaknya masuk, mulai saya masuk di produksi itu ada variasi warnanya ya. Kalau yang seperti ibu ini kan warna klasik, seperti yang saya pakai ini warna yang lebih cerah. Nah, ini menambah variasi untuk warna-warni produknya dan juga batiknya. Kalau dulu kan batiknya mungkin lebih banyak cap atau motifnya yang besar-besar, sekarang lebih ada pilihan yang lebih kecil, ada pilihan warnanya juga lebih beragam gitu. Jadi menawarkan lebih banyak variasi warna dan motif. Banyak jenis dan itu berubah sesuai inovasi ya. Ada sutra, ada katun, kemudian ada juga dobi dari katun juga ada gitu. Bukan sutra sepenuhnya sih. Jadi itu campuran, lebih banyak campuran filamennya. Perkembangan batik yang kami rasakan saat ini cukup berkembang dengan baik ya, karena saat ini juga banyak event-event yang mendukung seperti event Wastra, kemudian seperti yang terakhir kemarin kami ikuti di Jakarta itu ISEF ya, Syariah Ekonomi, itu juga mewajibkan para desainer dan para pengusaha untuk membawa atau mengangkat produk lokal seperti wastra-wastra tenun ataupun batik gitu. Jadi sekarang sudah banyak didukung oleh pemerintah dan para penyelenggara sih untuk hal-hal seperti ini. Jadi alhamdulillah, dan anak-anak muda juga sudah tidak malu gitu dengan batik. Kadang kan mereka mungkin terlalu formal gitu ya, dan pilihan-pilihannya yang lebih muda juga sekarang semakin banyak. Juga ada yang setiap hari Jumat ya pakai batik, ini juga sangat mendukung perkembangan batik di Indonesia. Ya, kalau produk persaingan dengan luar negeri mungkin itu cukup berat ya kalau untuk dibawa ke global, tapi paling tidak ada beberapa usaha bisa diterima oleh masyarakat secara luas bahkan secara global begitu. Itu ya yang kami usahakan, yaitu dengan motif-motif yang lebih kontemporer, jadi lebih bisa diterima untuk masyarakat global. Suka, tapi mungkin yang lebih kalem ya. Yang pengalaman kami kemarin beberapa yang dari mancanegara yang datang itu cari yang warna yang lebih kalem, terus motif yang lebih kecil seperti itu. Mereka sangat tertarik dengan yang produknya seperti itu. Ya karena masyarakat tropis ya, Indonesia tropis, jadi warnanya lebih bright gitu, lebih mantap kalau itu batik. Karena kami juga sering loh Mas dikira mungkin karena apa ya, karena prosesnya itu nggak kelihatan batik ya, nggak ada capnya, dikirain printing, digital printing gitu. Juga sering itu media nulis gitu.
Alhamdulillah ya, kalau kami ini dari awal memang yang ditanamkan orang tua saya itu adalah bekerja, niatlah bekerja untuk ibadah. Sampai dengan saya tuh pernah ditanya, hari gini bekerja untuk ibadah gitu. Ya alhamdulillah ya, mungkin beliaunya memang belum klik ya ke situ. Tapi kalau saya khususnya wanita kan memang tidak ada kewajiban ya untuk mencari maisha. Jadi saya niatkan memang bekerja itu benar-benar untuk ibadah gitu. Terutamanya kan untuk keluarga dan lingkungan lah gitu. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah juga karyawannya tuh banyak perempuan. Ya banyak perempuan dan mereka juga menopang keluarga juga. Ya, kami semangati, kami rangkul lah kita seperti kekeluargaan lah. Dari awal memang saya niatkan bekerja itu untuk ibadah dan itu saya ajak, saya tanamkan ke karyawan semuanya. Tentunya ke anak-anak ya pertama, terus untuk ke karyawan itu juga seperti itu. Kalian semuanya harus diniatkan biar kita sama-sama berjamaah gitu di sini. Dengan itu juga kami selalu mengajak berdoa bersama. Setiap pagi itu pasti diawali dengan doa, baik itu yang di workshop sini maupun di toko. Juga zikir sore ya di Jumat ya. Kami fokuskan di Jumat walaupun itu memang kami himbau untuk semuanya melakukan zikir petang pagi, tapi yang bersama-sama itu di Jumat sore. Insya Allah Jumat memang kami buat untuk Jumat berkah lah. Di situ juga untuk biasanya kan lagu-lagu yang di setel pun untuk iringan kerja itu ada Al-Kafinya, nanti juga lagu-lagu yang religi lah di hari Jumat itu. Kalau niat kami apa kerja untuk ibadah itu ya benar-benar tidak hanya untuk duniawi ya, untuk mencari maisha itu tidak hanya untuk duniawi, tapi di situ ada keberkahan, yang artinya keberkahan itu memberi kemanfaatan untuk semuanya, tidak semata-mata hanya kerja saja lelah tidur besok kerja lagi ya gitu. Kita awali dari awal makanya dengan membaca doa, mudah-mudahan yang didapat di hari ini kelelahan pun menjadi kelelahan untuk ibadah gitu. Ya jelas itu tadi di awal saya sampaikan Bapak itu selalu mengajak untuk bersyukur. Di akhir hayat almarhum Bapak saya itu doanya Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni fi dzurriyyati inni tubtu wa ilaika inni minal muslimin. Yaitu dzurriyyah, anak turun yang bersyukur itu mungkin memang ini doa dari orang tua yang saya teruskan, selalu mengajak anak turun dan yang keluarga ya di lingkungan paradis ini untuk selalu bersyukur. Yang jelas itu kan sudah tuntunan ya, syariat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah, dan barang siapa yang kufur, siksa akan pedih, siksanya pedih gitu ya. Itu berdasarkan Al-Qur'an lah kita semuanya untuk menjalankan ini biar lebih terarah dan tidak terasa. Itu memang bimbingan Allah itu ada terus dan yakin di situ akan dilindungi karena kita semaksimalnya untuk mentaati syariatnya. Itu hal yang wajar ya, naik turun seperti iman kita pun juga seperti itu ya, kadang ada di atas kadang ada di bawah, tapi kita tetap harus bertahan bagaimana caranya untuk naik gitu loh. Jangan sampai turun lah. Seperti saya sampaikan, saya pengennya dari awal itu bisnis itu yang dinamis, tidak perlu instan yang terus langsung gede gitu, enggak ya, pelan-pelan bertahap tapi terukur gitulah. Insya Allah kalau terukur insya Allah enggak melorot lah. Awalnya dulu ya memang sebetulnya pengen untuk pengembangan usaha ya, berjalannya waktu pengennya udahlah usaha yang lain aja, mungkin insya Allah nanti digantikan dengan yang lebih baik. Kami berniat untuk membuat pondok pesantren itu. Enggak lah, insya Allah itu sudah bertawakal ya, udah berazam ya. Kalau jelas kalau sudah berazam itu nanti Allah akan membantu lah, insya Allah saya yakin itu, karena niatnya memang benar-benar untuk lillahi ta'ala insya Allah. Itu awalnya itu memang belum ke pesisir ya, belum ke pantai. Kami berawal di rumah kami, ada rumah yang bisa dimanfaatkan. Di situ kami siapkan segala dengan fasilitasnya, dan kami juga dihubungi ada satu ustadz yang memang memerlukan tempat. Alhamdulillah kami siapkan untuk calon musrifah. Musrifah itu guru putri ya, guru putri untuk menyimak. Kami fokus untuk
penghafal Al-Quran. Kami berniat itu juga melanjutkan perjuangan dakwah almarhum Allahyarham Bapak As'ad Humam Iqra itu ya. Untuk itu kami siapkan dan alhamdulillah ini sudah masuk ke angkatan kelima nasional lah, ada dari Sumatera, dari Kalimantan ada, itu melalui tes. Insya Allah kami ingin mengembangkan itu untuk yang putra. Kami beri nama KOF itu untuk bangunannya, tempatnya KOF, Quranic Ocean View, karena itu tempatnya di atas pantai Parangtritis. Mohon doanya mudah-mudahan segera dimulai pembuatan pertama, insya Allah masjid dulu ya. Ini masih persiapan patok-patoknya dulu. Desainnya sudah ada semuanya, tinggal menunggu perizinan aja. Kita insya Allah mudah-mudahan bulan depan bisa mulai. Kita pengen berbisnis dengan Allah, insya Allah itu sebagai monumental ya, kenang-kenangan kami ya. Saya sebagai nenek ya, sebagai orang tua pengen memberi keteladanan sama anak cucu yang bermanfaat untuk lingkungan, dan tentunya pengen mencetak para generasi Qurani yang berakhlak mulia, berakhlak karimah gitu ya, bisa untuk membawa nanti. Terus terang kan kalau usia sudah habis ya, kalau sudah kembali sowan ke Allah itu kan ada anak cucu yang meneruskan, itu bisa menjadi amal jariah, insya Allah harapannya seperti itu ya. Bertahap, yang pertama dari masjidnya, nanti baru untuk asramanya, baru lokal kelasnya. View-nya pantai memang Masya Allah, itu Allah juga yang menunjukkan ada tempat di situ, dan alhamdulillah prosesnya juga mudah ya. Itu berawal memang Allah memberikan rezeki, kami ada cucu ya, dengan kemauan sendiri pengen menjadi penghafal Al-Quran. Cucu saya itu mewakafkan dirinya 1 tahun harusnya kuliah, dia untuk mutkinkan Al-Quran. Dari situ alangkah baiknya, dan Masya Allah kalau ini satu keluarga itu ada penghafal Al-Qurannya. Dengan niat seperti itu ada tawaran ustadz yang pengen menitipkan santrinya menjadi musrif dan seterusnya. Lah itu kami berawal dari situ, kami sampaikan ke anak-anak bahwa untuk satu keluarga tolonglah diwakafkan menjadi penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah ini sudah cucu yang dari keluarga yang adik-adiknya juga ada kader-kader untuk menjadi hafid dan hafidzuh insya Allah. Untuk menghafal Al-Quran kan menjadi ahlinya Allah, keluarga Allah. Jadi kami pengen di sananya nanti berkumpul lagi keluarga kami di surga Allah insya Allah. Yang jelas di sini saya selalu berdoa juga untuk anak cucu itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum min ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Itu doa untuk anak cucu biar dimudahkan untuk menjadi penghafal Al-Quran, biar dijadikan keluarga Allah dan dimuliakan di sana. Saya berharap untuk Paradis ini terus eksis, maju, bermanfaat, memberi keberkahan untuk semuanya, dan selalu diikuti dengan rasa syukur, selalu diikuti dengan tawakal, istiqomah, dan mudah-mudahan memberikan yang terbaik untuk keluarga besar Paradis ini. Ya, diri sendiri ya husnul khotimah. Ya, yang jelas saya menyibukkan diri sampai dengan lelah, artinya harus dipaksa, punya target minimal 1 hari, misal membaca Al-Quran itu seberapa yang harus dicapai, itu kita target sendiri, dan itu harus dilaksanakan walaupun dengan lelah, tapi kelelahan itu ada kepuasan. Ya, kepuasannya karena ini memang benar-benar untuk berjuang, ini untuk bekal nantinya, dan yang nanti di sana itu adalah tempat kita kembali yang sesungguhnya untuk pertemuan dengan Allah. Nah, itulah yang selalu saya tanamkan ke anak-anak, itu jangan lupakan setiap hari bertilawah. Ya, syukur-syukur lebih dari 1 juz 1 hari. Itu yang kami harapkan untuk semuanya. Jadi kalau pas kemarin ya, waktu Ramadan itu, semua anak itu ke kantor pun harus bawa mushaf, pakai yang per juz itu ya, karena kami target waktu itu ya, karena Ramadan harusnya lebih daripada bulan-bulan biasa gitu. Itu capaian itu, dan semuanya alhamdulillah punya majelis taklim. Seperti saya ada majelis taklim dengan seusia saya. Seperti anak-anak perempuan saya juga punya majelis taklim sendiri yang seusia mereka. Seperti anak-anak laki saya, menantu-menantu itu juga ada majelis taklimnya. Dulu Allahyarham suami itu juga ada majelis taklimnya. Jadi minimal semuanya punya komunitas belajar untuk selalu diingatkan bahwa kita di sini hanya sementara, di sini hanya mampir ya, mampirnya itu yang baik-baik biar di sana bisa bertemu kembali bersama keluarga.
Saya Kailesa Afiati Asad Humam. Dan saya Mudrika Almuna, kami dari Paradis Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah lah. Sunnah. Ganjil. Insya Allah.